Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzal wujuda binuri Muhammadi asyari siruhu fi kulli qadiyah wa ja'ala buruza dzatihi ikhtitamahu wa intiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Para alim ulama, para kiai, para ustazah, seluruh jamaah majelis taklim Masjid As-Sakinah Mansuratul Kediri yang dirahmati Allah. Saya senang bahagia pada pagi ini karena hidayah taufik inayah dari Allah kembali bisa ketemu dengan hamba Allah yang soleh, yang solehah. Insya Allah semua yang hadir di sini jadi kekasih Allah, hamba yang dicintai Allah, hamba yang diridhoi Allah. Tandanya di antaranya mencintai majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji datangkan tambahnya ilmu yang penuh berkah, penuh manfaat, atas ada diberi kekuatan tauhid batin oleh Allah untuk bisa jalankan perintahnya tadi, atas tinggalkan larangannya, istiqomah bisa kita pertahankan sampai husnul khotimah akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nanti dimasukkan surganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita turunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti bersama kita, keluarga kita, mendapatkan syafaat yang menyertai. Kajian kita pada pagi ini seputar tentang memanfaatkan momen bulan Rabiul Awal, yaitu ingat kembali bahwa di bulan Rabiul Awal itu ada satu peristiwa besar, peristiwa penting yang andilnya luar biasa, bukan hanya untuk umat Muhammad tapi untuk alam semesta ini. Peristiwa itu adalah peristiwa kelahiran
junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya Masehi 570. Ini tampaknya nyaris terlupakan. Padahal ada 3 dosa besar, ada 3 dosa yang balasan siksaannya itu disegerakan. Pertama, kalau kita ini durhaka kepada kedua orang tua, itu tidak menanti di akhirat, tapi di dunia pun sudah dirasa kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua, hamba yang mendolimi diri dan orang lain, khususnya dolimi istri dan dolimi suami dan dolimi anak. Itu balasannya pun juga segera disegerakan di dunia. Lalu yang ketiganya, hamba yang tidak pandai bersyukur atas jasa-jasa yang diberikan oleh siapa saja yang memberikan andil besar kepada kita. Utamanya ya syukur kepada Allah, kemudian dikufuri nikmat Allah itu, dan tidak lagi syukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah kemudian saya merasa perlu untuk medit materi yang lalu tentang seputar hidup pikuknya Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk ayat Al-Quran yang harus dibaca di dalam sholat atau tidak. Ada 3 versi pendapat yang lalu sudah tak sampaikan. Yang masih bisa disampaikan adalah pendapat Imam Syafi'i dengan macam-macam argumentasi dalam Al-Quran maupun hadisnya. Lantas Imam Hanafi, Imam Maliki mestinya pagi ini, tetapi karena dia tidak kehilangan momen tadi, mari kita isi dengan mengingat kembali jasa besar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kajian tadi, mari kita renungkan kembali peringatan Allah dalam Al-Quran surat Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Dia Allah lah yang mengutus seorang ummi sebagai rasul dari kaum. Untuk apa? Diutus yatlu alaihim ayatihi, agar membacakan ayat-ayatnya, artinya ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, agar membersihkan mereka dari kotoran syirik, agar yang disembah itu hanya Allah, yang dimintai pertolongan itu hanya Allah, memberikan segala sesuatu kepada Allah dan hanya disandarkan kepada Allah.
wa yu'allimuhumul kitab, agar juga mengajarkan kepada mereka Alkitab. Kitab yang tersurat itu Al-Quran, kitab yang tersirat itu alam semesta. Wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin, sesungguhnya mereka itu dulu sebelumnya itu menjadi orang yang benar-benar dolim, dan dolimnya ini benar-benar dolim dalam keadaan nyata kedolimannya. Jadi tugas Rasulullah itu tidak ada lain kecuali ajak kepada kita untuk mengkaji Al-Quran yang tersurat dan alam semesta ini yang tersirat, agar dapatkan nikmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Mungkin banyak belum dapat informasi tentang asal usul kejadian alam semesta ini berawal dari Nur Muhammad. Karena kalau kita belajar fisika, informasi yang kita dapat bahwa asal usul alam semesta ini kan dikenal ada teori Big Bang. Jadi dentuman besar, ya, lantas kemudianlah dari dentuman besar itu menjadi alam semesta ini. Ada langit, ada matahari, ada bumi. Hipotesisnya getaran itu ada nggak sampai sekarang ini? Tidak ada universe makhluk yang ada ini kecuali sebenarnya bergerak. Tidak ada yang tidak bergerak. Maka hipotesisnya dentuman yang sepuluhan miliar tahun itu masih dirasa saat ini. Maka kemudian hipotesis teori itu teori Big Bang. Tapi yang meledak itu apa? Siapa yang ledakan? Nah, itu tidak kita dapat di ilmu fisika yang kita pelajari. Nah, kalau Bapak Ibu mau membaca kitab materi Jusul Ilang Tisa Ibu Tipis, ini biasanya dikaji oleh adik-adik di pondok. Ini pun juga hipotesis, perlu dibuktikan. Yang ditulis oleh Al-Alama As-Syekh Al-Fadilah Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang bermukim di Makkah dan di Madinah sekitar abad 17 lebih. Jadi dari Banten. Dulu itu banyak ulama-ulama Indonesia yang kemudian jadi imam di sana. Dan sekarang ini kok menjadi langka. Nah, itulah dalam kitab materi Jusul Ilang Tisa Ilman Bulut. Nanti bisa dibaca. Maka tadi tak sampaikan yang pertama tadi, alhamdulillahilladzi iftataha hadzal wujuda binuril muhammadi sari fi kulli qadiyatin wa ta'ala bi buruzi dzatihi ikhtitamahu wa intiha. Dibaca hipotesis dalam dunia ilmiah itu, hipotesis itu
itu mendapat sementara yang perlu diuji kebenaran. Jadi alam semesta universe wujudnya ini diciptakan oleh Allah binuri Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu apa? Entitas yang sirul asrar, satu entitas yang amat sangat rahasia di atas rahasia. Itu ada di kuasa Allah. Tidak seperti nur cahaya yang kita lihat setiap hari, tidak. Dan Syekh Al-Bantani ini mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Akhbar, ada di sini. Nah, jadi segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. 50.000 tahun sebelum Allah menundukkan bumi dan meninggikan langit, yang pertama kali diciptakan Nur Muhammad atas kuasa dan titah Allah. Kamu tak jadikan sebagai Muhammad. Lantas berubahlah menjadi wujud berupa pilar cahaya yang berbentuk pilar. Pilar itu sujud kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lantas Allah pun berfirman, aku ciptakan kau dengan sebutan asma Muhammad. Dari mula segala sesuatu itu tak jadikan, dan darimu pula menjadi akhir ikhtitaman wa intihar, penutup dan akhir Nabi dan Rasul. Ini namanya hipotesa. Bisa benar, bisa salah. Nah, sekarang bagaimana pelacakannya? Segala sesuatu ini belum ada kok. Hipotesis kan perlu dibuktikan. Malaikat belum tercipta, segalanya belum tercipta. Hipotesis pendapat sementara yang itu kalau kita di dunia seperti dia mesti harus dibuktikan. Ya seperti teori Big Bang itu bagaimana buktikannya? Maka di sini tidak mungkin hal-hal yang bersifat gaib dan gaib itu ada. Dan itu bagian dari salah satu kita ini bagian dari orang beriman atau tidak. Maka surat Al-Baqarah nanti kan tak baca di antara ciri-ciri orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Masa kok Rasul gak rasional? Jangan nanti dulu. Itu mentos itu katanya dalam jeblok gitu. Saya pernah begitu kan? Kalau ilmuwan dengarkan sesuatu yang barangkali dirinya ini belum sama sekali belum terima, dia malah senang. Dari situlah kemudian terinspirasi untuk dikaji. Nah, begitu juga informasi dari ini. Saya tidak pernah mendapatkan informasi yang sampai kemudian dilacak alam semesta ini bahwa yang menciptakan Allah disayang. Kecuali informasi dari Al-Quran dan informasi dari Al-Hadis. Maka peristiwa dengan gaib ini pun juga harus
ada informasi dalam Al-Quran, informasi dalam Al-Hadis. Kalau surat pertama yang turun itu Iqra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas dapat informasi bahwa apa saja, siapa saja universe alam semesta ini yang menciptakan itu Allah. Tapi dari mana dan apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Al-Quran tidak menyampaikan. Baru nanti dilacak di hadis. Tak teruskan tadi. Tampak terdengar kayak mitos, tapi ikuti dulu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Allah bertinta, darimu kusebut dengan nama Muhammad, dan darimu segala sesuatu itu terjadi, diciptakan, dan darimu pula menjadi penutup dan ujung dari para nabi dan rasul. Lantas terbelahlah satu pilar tadi menjadi 4. Pilar pertama menjadi Lauh Mahfuz, tempat yang terjaga, rahasia Allah. Yang kedua dari Al-Qalam. Pilar yang keempat jadi aras. Pilar yang ketiga jadi aras. Pilar yang keempat ini pun terbelah menjadi 4. Terbelah menjadi 4 itu apa saja? Akal. Jadi sebelum ada di kita akal sudah terciptakan. Makrifat itu pun juga sudah diciptakan. Cahaya, nanti termasuk cahaya matahari, itu semuanya dari nol Muhammad. Terus tinggal satu, ya, yang keempat tadi itu jadi 4. Terus yang keempat dari yang 4 tadi itu diletakkan di bawah aras saat Allah menciptakan surga dan Adam, Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Hawa semula diletakkan di punggung Nabi Adam. Para malaikat pada di belakangnya pada menyaksikan nur itu. Nabi Adam tahu, kemudian tanya kepada Allah, siapakah yang ada di belakangku? Kok semuanya berbaris, bersop-sop? Lantas Allah sampaikan, itu para malaikat yang menyaksikan nur Muhammad. Nabi Adam minta kepada Allah agar bisa menyaksikan para malaikat yang sedang menyaksikan nur Muhammad di punggungnya tadi, untuk diletakkan di depan. Lantas jadikan Allah nur Muhammad diletakkan di kening Nabi Adam. Tetapi belum bisa juga menyaksikan nur Muhammad, minta lagi kepada Allah agar diletakkan di ujung telunjuk tangannya sehingga dirinya bisa menyaksikan nur Muhammad. Allah pun juga mengabulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas nur Muhammad itu dititahkan oleh Allah, diperintah oleh Allah, hanya terletak kepada hambanya yang suci, mulai dari Nabi Adam, nanti Ibu Hawa, hingga nanti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga sampai kepada Abdullah bin Abdul Muthalib, kakeknya
Rasulullah, terus Sayyidah Aminah, hingga sampai nanti melahirkan Rasulullah. Itu ceritanya percaya monggo dan percaya monggo, itu informasi yang terdapat dari sini. Lantas kemudian bagaimana kita melacak? Tak dapat. Di Sahih Bukhari memang gak ada, di Sahih Muslim ada. Di Mustadrak Imam Hakim itu ada. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama iktarafa adamal khati'atan qala ya Rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin lama ghafarta li faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan dalam akhluquhu qala ya Rabbi li anaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fi ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaidil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'aitu anaka lam yudhi ila ismika ila ahabbal khalqi ilaika faqala Allah sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya adamuni li khalqihi faqad ghafartu laka walau lam Muhammadun ma khalaqtuka. Nah ini nanti bisa dilacak, itu di Mustadrak. Jadi kitab hadis sahih itu bukan hanya Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi. Tidak setiap yang di luar itu lantas kemudian do'if. Di antaranya ada seorang Imam Hakim yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dengan syarat yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, namanya itu Mustadrak. Kalau kita Mustadrak, kumpulan hadis sahih di Mustadrak itu syaratnya yang digunakan adalah syarat yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, tadi kolam yang kedua kan ciptakan Allah dari nur tadi kan terbelah menjadi 4, satu Lauh Mahfuz, kedua kolam, ketiga aras, yang keempat terbelah lagi menjadi 4, termasuk udara yang akal, kemudian makrifat, cahaya, lantas yang keempat dari yang keempat tadi disimpan di aras, nanti kemudian diletakkan di punggung Nabi Adam, berikutnya kemudian orang-orang soleh. Sekarang dari Al-Qalam, ini pun juga disebutkan dalam Al-Quran surat Qalam. Al-Qalam ini Allah perintahkan tulislah wahai Qalam. Qalam pun bergetar 1000 tahun karena kuasa Allah ini, lantas bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis? Tulislah kalimat yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama kali ditulis itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Secara zat Rasulullah belum dicipta. Nah setelah itu diberi pengetahuan tentang diri Adam dan Ibu Hawa, hingga sampai nanti menulis. Tulislah syariat Nabi Adam, ditulislah syariat Nabi Adam. Siapa yang taat kepada Allah, wahai umat Adam alaihi salam, maka surga ditempatkannya. Kalau maksiat, neraka ditempatkannya. Nabi Nuh ya begitu, siapa umat Nabi Nuh yang taat kepada Allah diletakkan di surga, dan kalau maksiat dimasukkan neraka.
Terus umat berikutnya Nabi Musa juga demikian, Nabi Isa juga demikian, seperti nabi-nabi sebelumnya. Dan kemudian baru terus akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya juga pun sudah tercatat, ditulis. Siapa yang taat kepada Allah, maka surga ditempatkannya. Tapi barang siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah, kolam itu mau nulis seperti nabi-nabi sebelumnya. Lantas dari atas ada suara yang jaga sikapmu. Kemudian kolam itu menulis ummah mudhibah, ummah mudhibah warudul. Kalau umat Muhammad itu dosa maksiat, maka Allah Maha Pengampun. Keistimewaan Nabi Musa, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bisa dibaca dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Ini sudah berdasarkan ada dasar Al-Quran, dasar hadis. Jadi umat Muhammad itu umat yang diistimewakan. Di antaranya saja, kalau umat Nabi Musa tubuhnya, kulitnya kena najis, bajunya ini najis, maka harus dipotong. Tapi kalau kita tidak, bisa dicuci, dibersihkan. Kalau umat Nabi Musa sholatnya 50 rakaat, kita cukup 5 rakaat, tapi pahalanya sepadan dengan sholat 50 rakaat. Itu diantara keistimewaan lain. Kalau umat yang dulu dosa seperti tadi, tapi umat Muhammad belum dicatat. Kalau kita guna apa namanya, ada niatan untuk berbuat baik, niat itu sudah dicatat sebagai amal baik. Tapi kalau kita niat ada amal dulu, belum dicatat sebelum kita benar-benar jalankan amal dulu itu. Dan toh itu masih bisa dihapus selagi kita mau bertobat, taubatan nasuha. Itu sekelumit antara hikmah bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu keistimewaannya umat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi-nabi dulu itu untuk bangsa tertentu, umat tertentu. Nabi Musa untuk Israel. Begitu juga Nabi Isa. Tapi kalau Rasulullah itu untuk wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, alam semesta. Dapatkan rahmat tidak terhenti pada manusia, tetapi makhluk-makhluk lain bisa menegak hikmah. Karena dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak tercipta segalanya ini apa yang disampaikan oleh Allah. Jika sekiranya tidak diciptakan itu Nur Muhammad, ini tadi hadis tak baca panjang. Ya, bagaimana saat Nabi Adam melakukan kesalahan, yang di surga tidak diizinkan makan buah khuldi, lantas makan buah khuldi, sita abadi, dosa yang sekian lama yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia, lantas kemudian bertobat kepada Allah. Maaf, ada wasilahnya dengan Rasulullah yang tak sampaikan tadi. Ya, jadi ada wasilah lama kita rofa Adam waqi'ah. Ya, ketika Nabi Adam ini sadar dirinya salah, kemudian dirinya mohon kepada Allah dengan hak kebenaran Muhammad. Ya, lantas kemudian Allah kamu kok tahu ini? Ya Rabbi, as'aluka bi Muhammadin lama ghafar tali. Faqala Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan
walam akhluquh. Bagaimana kamu tahu nama Muhammad? Padahal aku belum menjadikannya. Terus dijawab oleh Nabi Adam, ya, apa namanya ini? Ya Rabbi, di anakkan lama salat tadi dia tinggal wana fakta fi ruhika rafa'tu rasi fara'aitu ala tawari min arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah engkau telah menciptakan aku? Setelah aku menciptakan, kau menciptakan aku. Kemudian aku angkat kepalamu, saksikan di pilar-pilar surga, kemudian di bawah kubah itu tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ ada nama Muhammad. Jadi hadisnya jelas. Lebih sore lagi nanti dilacak di Sahih Muslim hadis dari An-Mai Sarata qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan. Dari Masyarah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata kuntu nabiyan, kapan kau menjadi nabi? Qala lama khalaqallahu al-arda wastawa ila samai fasawwahu nasabna samawati wa khalaqal nas. Jadi Rasulullah jadi nabi itu secara tidak langsung sesuai hadis ini saat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menundukkan bumi di bawah dan menghilangkan langit di atas, itu sudah jadi nabi. Sampai berapa? Ini kadang sering tidak disampaikan, tidak boleh menyampaikan sampai ke sana. Memang harus dilacak. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian pertanyaan ini, apa yang diberikan kepada Rasul? Jiwa, raga, waktu, keluarga, demi untuk umat. Sampai ketika Rasulullah didatangi Nabi malaikat Israil, yang diingat adalah umatnya. Ketika itu, di saat-saat ketika Rasulullah tidak wafat, Israel datang baru menanyakan pada Jibril, di mana Jibril? Jibril berada di luar karena tidak tega untuk menyaksikan wafat Rasulullah. Lalu kemudian diminta malaikat Jibril untuk masuk. Yang ditanyakan apa oleh Rasulullah? Yang dipikirkan apa? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan bagi waris. Siapa yang ganti? Tidak. Tapi yang ditanyakan umatku. Bagaimana sepeninggalan umatku ini? Sepeninggalan aku terus bagaimana nasib umatku? Sholatnya umatku terus bagaimana? Sholat. Itu diantara yang ditanyakan terus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas aneh kalau suatu kisah kita ini lupakan begitu saja kehadiran Rasulullah, hanya disibukkan dengan persoalan bid'ah dan tidak bid'ah. Ketika itu memperingati junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita gagal paham terhadap Islam sehingga menjadi kontraproduktif. Itu ya. Memang peringatan Maulid Nabi itu ada pada abad 341 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah wafat itu 300 setengah tahun, 351 tahun baru ada peringatan Maulid Nabi yang dilakukan, yang diadakan oleh
khulafa, apa namanya? Bukan khulafa Rasyidin. Ini adalah khalifah Bani Fatimiyah. Namanya mungkin Lidinillah. Itu tahun 3000, tahun 341 Hijrah. Setelah itu terhenti, tidak dihormati, tidak ada peringatan maulid Nabi. Baru ada 531 lagi. Gitu loh. Nah, sekarang nyaris dan begitu terdengar di masjid-masjid itu ada peringatan semacam tadi. Oleh karena itu pada pagi ini, mengapa tadi kata wujud? Biar kita ini sadar adanya kita ini diciptakan oleh Allah, berasal dari Nur Muhammad, dan tugasnya nanti adalah bimbing kepada kita. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini lan taditu badani ma tamassaktu bima kitabullah wa sunnati. Supaya kita pandai bersyukur, menyukuri nikmat karunia Allah, dijadikan Nabi yang istimewa karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu. Nah, sekarang bagaimana cara menyukuri? Rasulullah sudah sampaikan, lakon dekat alakum fi Rasulullah. Allah sudah nyampaikan, lakon dekat alakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh teladani hidup dan kehidupan Rasulullah. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Hadis. Karena itulah kalau kita kepingin bahagia dunia, bahagia akhirat, berpeganglah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tidak mungkin kita bisa memahami dengan benar Al-Quran dan Al-Hadis kalau kita tidak mengkaji menggali apa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu kita. Gak mungkin kita bisa memahami bahasa Allah yang ada dalam Al-Quran kalau tidak dibantu tafsirnya oleh Rasulullah. Rasulullah hadir itu mentafsiri Al-Quran. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis, hadis Rasulullah, kalau tidak dibantu oleh pendapat-pendapat para ulama. Jadi tidak bisa langsung pada Al-Quran, langsung Al-Hadis. Memangnya kita memahami bahasa Al-Quran, memangnya kita bisa memahami bahasa Al-Hadis seandainya tanpa dibantu oleh kitab-kitab. Inilah perlunya kita ini memahami kitab tafsir dan kitab-kitab yang mahir. Ini yang kemudian kalau tidak dipelajari, ada yang langsung Al-Quran dan Al-Hadis tanpa dibantu kemudian dari para ulama klasik atau ulama kontemporer, maka salah paham, gagal paham yang jadi umat Islam semacam sekarang ini kontraproduktif. Itu loh sebenarnya yang terjadi. Coba kita ini berlapang dada, open terhadap sains, open terhadap ilmu. Baik yang sudah kita terima atau belum kita terima, lantas kemudian diuji. Betul. Sehingga perlu diupdate terus. Sekian kali sudah tak sampaikan. Imam Syafi'i saja ada yang qaul qadim, ada yang qaul jadid. Berarti Imam Syafi'i pun selalu update. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara kita menyukuri. Cintai Allah maka cinta Rasul mesti. Cinta Rasul mesti cinta Allah. Buka surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketemu, katakanlah kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, Rasul. Kalau sudah cinta pada Allah, ikuti Rasulullah, insya Allah terbebas dari kesesatan, lantas mendapatkan ampunan. Tak jadi untuk menutup ini dan berujar. Bapak itu yang dirahmati Allah. Ada yang menarik untuk digaris bawahi. Nanti ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Terus surat Al-Baqarah ayat 269. Terus surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini tadi. Di sana ada al-hikmah. Ilmu dan hikmah itu beda. Ya. Kata adalah bahasa Arab secara lughawi. Kalau bahasa Arab itu terdiri dari ha, kaf dan mim, itu mesti mempunyai arti menghalangi, hakama yahkumu hukuman hikmatan. Maka kemudian kita kenal di Indonesia sudah setelah bahasa Indonesia, jabatan yang diberi otoritas untuk menegakkan hikmah disebut hakim. Hakim itu artinya figur yang diberi otoritas untuk menghalangi kezaliman agar tidak ada orang yang dizalimi. Karena ada hakim, maka hakim mesti oleh Allah akan dititipi kalau dirinya itu bisa tegakkan itu diberi ilmu hikmah. Nah, di sini ada yang menarik, ada ilmu yang diajarkan. Alladzi khalaqal insana bil qalam. Tadi surat Al-Alaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu dengan qalam, tetapi mengajarkan ilmu yang kita tidak tahu. Itulah kemudian ditafsiri ada itu hikmah. Maka ketemulah nanti di surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata mayasa. Allah itu berikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa kecuali. Jenisnya hikmah, waktunya hikmah, kapan diberikan, keadaan dalam keadaan apa saja yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Barang siapa maka yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang oleh Allah, orang yang diberi hikmah itu, maka akan diberikan kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, ada tafsir yang menarik untuk kita kaji, yaitu tafsir Bisari. Saya tahu ini agak panjang, tapi masih harus sampai tuntasannya. Rugi kalau tidak tuntasnya, putus, gak lama. Nah, bagaimana menafsiri ayat dikatakan tadi? Karena menafsiri surat Al-Baqarah ayat 269 tadi tentang hikmah tadi dikaitkan dengan syukur. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh benar kalau kamu menyukuri nikmat yang kami akan kepada, maka kami pun akan nambah kenikmatan yang kami akan kepada. Tetapi jika kalian mengkufuri ingkari nikmat atas karuniamu itu, siksaku lebih pedih.
belum disiksa pun orang yang tidak pandai bersyukur, hidupnya tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jadi bahagia dan tidaknya kita, tenang tentramnya kita ini ditentukan sebagai seberapa tingkat tinggi rendahnya syukur kita, sedikit banyaknya kita ini banyak sedikitnya syukur kita. Begitu juga bisa dan tidaknya kita bersyukur. Jadi pokok makannya disyukur. Menariknya ditafsiri, diteruskan. Barang siapa yang menyukuri nikmat Allah, maka Allah akan berikan tambahan nikmat berupa ketaatan. Jadi kalau kita menyukuri semua syukur ini pun kita sadar. Syukur itu artinya sadar bahwa yang kita alami ini semua karunia dari Allah, dan kita jalankan persis sebagaimana tujuan Allah berikan pada kita. Itu namanya syukur. Kalau kita syukuri itu benar karunia dari Allah, Allah akan berikan tambahan berupa nikmat ketaatan. Tiba-tiba itu ada drive, ada dorongan untuk datang masjid, untuk membaca ayat Al-Quran, untuk tidak hanya sholat fardu, tetapi sholat dijalani, untuk begitu ringan untuk puasa, tidak hanya puasa Ramadan, untuk mengambil sebagian rezeki kemudian dituangkan untuk kepentingan umat. Kalau sadar bahwa semua karunia Allah, mataku bisa melihat karunia Allah, telingaku bisa dengar karunia Allah, kakiku bisa berdiri karunia Allah, aku datang ke masjid ini karunia Allah, jangan pernah mengklaim itu milik kita. Kalau ketaatan ini juga disyukuri, maka aku akan tambahkan keberkahan berupa kebersamaan. Ada kesadaran bahwa taat itu bukan atas usaha dia, benar-benar karunia Allah. Tiba-tiba itu ada terasa kehadiran Allah, ada hudur Allah dalam duduknya, dalam berdirinya, dalam berbaliknya, dalam perjalanannya, saat naik sepeda motor, saat naik mobil, saat di rumah, saat di kantor, selalu terasa ada kehadiran Allah. Kalau ini pun kehadiran rasa kehadiran Allah pun juga disyukuri, bukan karena ikhtiarnya, tapi karunia Allah. Allah akan tambahkan keberkahan berupa ketambahan kenikmatan berupa apa? Cinta. Tiba-tiba cinta, rindu kepada Allah. Wujudnya apa? Sekian kali tak sampaikan. Tanda-tanda kalau kita cinta kepada seseorang, namanya disebut rasanya sudah luar biasa nikmat. Tidak mau ditinggalkan, selalu ingin bersanding, tidak mau lagi menyakiti, selalu berusaha hati-hati. Bagaimana berkenan, rela berkorban. Nah, kalau kita cinta pada Allah ya begitu. Waktu malam suka pada rindu begitu enteng karena tambahan ketaatan, kepingin bersama karena tambahan kenikmatan, kemudian benci dan cemburu ketika nama Allah disebut yang lain sementara kita tidak disebut. Yo, cinta kumbal. Kalau kita mencintai istri tetap baik, gak dijaga. Cinta kumbal, kalau suatu misal cinta kepada suaminya, kemudian tidak mau berkorban, walaupun toh ada itu untuk mencuci baju laundry, karena cintanya kepada suami sudah bagian dari aku mengabdi kepada suamiku, tak cuci sendiri untuk baju suami. Ia korbankan waktunya, bahkan jabatannya demi untuk suami yang dicintai.
Ini banyak penelitian. Kalau toh ini cintai karunia dari Allah, akan diberi tambahan kenikmatan berupa apa? Aku berikan kabar kepada orang iman. Kita diistimewakan. Kalau suatu saat kita punya anak, lantas kita istimewakan kenapa? Selalu kita istimewakan. Kalau kita sayang itu, ya mesti diantaranya mungkin karena kesejarahan anak yang kita sayang, pasti diistimewakan. Kita juga begitu. Kalau Allah mengistimewakan kita, sedangkan sampai doa, ya sampai doa. Kalau orang mati pun juga sadar dari karunia Allah, maka akan diberi tambahan berkah kenikmatan. Apa? Bukan hanya ketaatan, kedekatan, dekat sedekat-dekat. Hadis qudsi, mataku matamu, telingaku telingamu, kakiku kakimu, antara aku dan kamu sudah tidak ada lagi batasan. Dosamu tak ampuni, doamu tak kabulkan, permintaanmu tak beri. Kalau kamu menjumpai orang semacam ini, hamba semacam ini, jangan kalian lawan, dengan neraka kamu tabung, aku yang akan lawan. Hikmah. Kalau toh ini kita sadari ini dari Allah, maka Allah berikan kecukupan kepada kita. Secara nominal besarannya setiap bulan dapat sekian puluhan juta, tapi hidup tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, ngongso. Ini kekerasan terburu-buru ini sudah kurang ini kurang itu. Bisa sampai bukan kadang orang yang hidupnya sederhana, tapi terasa tenang, terasa tentram. Pada besaran nominalnya sekian ratus, sekian juta aja, tapi tenang, tentram. Nah, orang yang sadar bahwa itu karunia kedekatan kepada Allah diberi kecukupan. Mungkin ketika butuh bayar kantin anaknya yang keran ini tertutup, tapi keran sana dibuka, butuh. Tapi kasih Allah, itu namanya Allah syukur. Jaminan Allah yang syukur. Kalau ini pun juga disadari karunia Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan berupa apa? Ilmu irfani. Ilmu mengenal Allah, tapi jangan. Kalau sudah demikian, liqa'illah, jumpa kepada Allah bukan mata kepala. Badal masyriq wal maghrib fa ila ma tuwallu fa tamma tajallullah. Lihat itu Allah, ciptaan Allah benar, ciptaan Allah benar. Apapun yang ditimpakan kepada kita, ciptaan Allah benar. Pasti balik di sini ada khidmat, sehingga dirinya diberi apa saja, tidak pernah tersulok, ridho, ikhlas. Itu aja yang perlu tak sampaikan. Mestinya masih panjang untuk tidak pernah tuntas. Mudah-mudahan nanti masih diberi kesempatan untuk saya ketemu lagi, kemudian bisa nyambung kajian kita tentang basmalah ini termasuk ayat dalam Al-Quran atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa kebaikan bagi kita semua, rahmat bagi kita semua, sehingga tercerahkan atas hidup dan kehidupan kita, tidak tersesat tentang berada dalam surah mustaqim. Sekiranya ada di antara kita ada keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Yang sempit rezeki, mudah-mudahan Allah itu melapangkan. Yang masih bergelimang dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan yang tersesat, mudah-mudahan segera Allah berikan hidayah petunjuk. Yang masih bermalas-malas ke masjid, mudah-mudahan Allah mudahkan kakinya untuk melangkah ke masjid. Bagi sekiranya ada yang saat ini hatinya gundah gulana, susah sedih, Allah mengganti dengan kebahagiaan, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa para ulama, para kiai, para ustaz dan guru dosen-dosen kami.
Allah ampuni dosa pimpinan negeri ini dari pusat sampai daerah. Siapa saja yang disibukkan kepentingan umat ini, mudah-mudahan menjadi negeri yang berdatul taibatul berkumpul. Mudah-mudahan Allah juga ampuni dosa bapak ibu kita, kakek nenek kita, adik budi 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 kita, saudara kakak boy adik kita, putra putri kita, kandung maupun putra mantu, putri mantu, cucu cicit kita, tetangga kita, semuanya diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita berada dalam garis yang lurus, bisa meladani sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat syafaat nanti kelak dan dari alamin. Pesan saya yang rukun, pesan saya lagi yang sabar. Gak ada manusia hidup yang tidak pernah ada masalah. Semua yang sudah ada masalah, tataplah dengan hati yang lapang, sadarkan kepada Allah. Semua yang gerakan kepada Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita berada dalam baladatul thayyibatul berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya kita baca surat al-asr atas dulu disambut dengan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian